Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang saya hormati, dan semoga Allah lindungi buat kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah, karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa memberikan tausiah untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan bahan untuk kita menghadap Allah dengan tentunya dengan amal soleh kita semua. Yang kedua, salawat dan salamnya mudah-mudahan terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kepada kita semua yang hari ini sangat-sangat kita harapkan syafaatnya dan juga sebagai uswah bagi kita, teladan bagi kita. Tidak ada yang perlu diidolakan di dunia ini selama kita masih hidup, kecuali yang kita idolakan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebelum memulai tausiah ini, saya ingin bersolawat kepada beliau, sang revolusi umat manusia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan solawat yang saya kadang tersentuh dengan membaca solawat ini, yaitu solawat Jibril. Yo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, itu tadi yang saya bacakan, yang saya lantunkan adalah sholawat Jibril. Jadi sholawat itu macam-macam, saudara-saudaraku seiman. Jadi sholawat itu macam-macam, yang intinya adalah mengagungkan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah tausiah materinya, yaitu tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, ini saya bacakan dulu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita simak, dengarkan dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sangat menarik sekali ayat ini, saudara-saudaraku seiman. Jadi ayat ini lebih mengedepankan kepada aspek keimanan dan ketakwaan seseorang. Sampai sejauh mana sih sebenarnya kualitas iman dan takwa seseorang? Dan apa sih karakteristik dari iman dan takwa itu sebenarnya pada sisi yang mana? Maka ini perlu saya bicarakan dan perlu saya bahas. Yang pertama adalah zalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguannya. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada keraguan, semuanya benar. Jadi yang diturunkan oleh malaikat, oleh Allah melalui malaikat, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Agung, berisi hudan lil muttaqin, petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan pada ayat selanjutnya, siapakah yang disebut dengan muttaqin itu? Kan pertanyaan dasarnya itu. Nah, muttaqin itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman yang percaya kepada adanya yang gaib. Gaib itu artinya tidak kelihatan. Siksa kubur, katakanlah azab kubur, nikmat kubur, alam mahsyar, ya, itu semua tidak kelihatan. Alam ruh itu semua tidak kelihatan. Alam malaikat juga tidak kelihatan. Arsy, sehingga sanad Allah juga tidak kelihatan. Maka kita harus percaya bahwa itu ada. Dasar kepercayaan kita tentunya adalah iman. Nah, ini yang pertama, saudara-saudaraku semua. Jadi kita harus percaya dengan jiwa, dengan keyakinan, dengan hati kita, dengan ucapan. Apa itu iman? Kembali lagi berarti kan iman itu percaya, mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, menetapkan dengan perbuatan atau melaksanakan dengan perbuatan itu sendiri. Itu yang pertama kepada yang gaib. Nah, maka kita harus percaya dengan itu. Kemudian wa yuqimunas shalah. Tidak hanya kepada yang gaib, percaya adanya Allah, malaikat, itu kan gaib, tidak kelihatan. Tapi ayat yang menunjukkan itu adanya, pasti ada. Sekarang kita belum lihat, tapi suatu saat kita akan melihatnya. Nah, oleh karena itu, mari yang pertama itu adalah kepada yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Salat ini dan betul-betul harus kita laksanakan. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Seperti orang mendirikan bangunan. Begitu sangat susah mungkin begitu. Tapi karena ada kemauan dari kita untuk mendirikan salat, ya kita dirikan salat. Walaupun mungkin sibuk atau kondisi malas kita, kondisi capek, apakah wajib salat? Wajib. Karena sholat itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kewajibannya adalah fardu ain kepada kita semua. Khusus yang 5 waktu, jangan sampai kita bermalas-malasan. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Semuanya paket bagi kita, wajib bagi kita untuk dilaksanakan.
Dan selanjutnya setelah kita sholat dengan baik, menentukan sesuai dengan syariatnya, langkah selanjutnya adalah wa mimma razaqnahum. Disinilah adanya kepedulian kita dengan sesama. Kita peduli dengan tetangga kita, dengan handai tolan kita, saudara-saudara kita yang hari ini begitu, maaf kalau saya ngomong, begitu sangat susah untuk mencari nafkah, katakanlah. Karena banyak yang di PHK juga, banyak yang dirumahkan bahasa sekarang. Karena apa itu? Ya karena kondisinya tidak memungkinkan orang bekerja di situ. Perusahaan juga tidak mampu untuk membayar. Maka adanya pengurangan karyawan. Logis. Maka kewajiban di sini, kewajiban untuk memberi adalah mereka yang mampu. Dengan sebagian wa mimma razaqnahum, sebagian yang kami berikan rizki kepada mereka. Ada kewajiban di sini. Kalau sudah kaya, orang jangan lupa dengan zakat malnya. Orang sekarang punya sawah, sekali panen sekian, apa wajib? Wajib hukumnya zakat, zakat mal. Jika saudara-saudara kita sekarang berlebih pari, padi, beras, gandum, maka sesuai dengan kadarnya. Itu wajib hukumnya dikeluarkan zakat setiap panen. Maka pentingnya kita menumbuhkan rasa kepekaan sosial. Jadi Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, untuk semua alam semesta. Maka pentingnya di sini untuk melatih kita, tidak hanya spiritualitas kita yang bagus, tapi rasa solidaritas kita tumbuhkan. Kadang orang baik sholatnya, tapi tidak pernah berinfak, lupa dengan sedekah. Ini juga gak baik. Karena kedua-duanya adalah seimbang, sebanding. Jadi mari yang kedua kita tanamkan, yang ketiga kita harus menjadi orang yang mampu untuk memberi. Dan kalau memberi, jangan sampai tangan kiri kita melihat. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan berarti ketika kita memberi dari bawah, tidak. Tapi yang paling penting adalah konsep dari ini, pemikiran dari sini adalah bagaimana rasa ingin memberi itu ada dalam diri kita. Tidak memberikan sesuatu, harta, pikiran barangkali berguna. Tidak mampu pikirannya, mungkin tenaganya. Itulah yang dibutuhkan oleh dalam kehidupan kita sekarang ini khususnya. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu percaya dan yakin orang takwa ini terhadap apa yang telah diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah itu banyak sekali. Ada kitab, ada wahyu yang diturunkan Allah. Ada hujan yang dari sana nanti tumbuhlah beberapa pohon, tumbuhlah beberapa benih, dari 1 menjadi 70, dari 70 menjadi 700. Itulah makna itulah yang harus kita gali. Akhirnya nanti kita bisa berdialog, bisa berdiskusi, bisa menggali, mengeksplorasi apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga menambah rasa ingin tahu kita, rasa pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran nanti dibaca hidup, dibaca memberikan kontribusi kepada kita, pemikiran-pemikiran baru, yang itu akan mengantarkan kepada kita semua kepada jalan tadi. Jalan yang mana? Wabil akhirati hum yuqin. Mereka percaya kepada akhirat yang betul-betul nanti akan menjadi ujung terakhir dalam kehidupan kita semua. Termasuk saya juga sama. Hari ini saya bicara di sini, mungkin besok sudah tidak ada. Karena setiap manusia, setiap yang bernyawa, itu semua akan meninggal dunia. Maka mari kita berinvestasi dalam hidup. Mari kita berusaha dalam hidup menjadi orang yang terbaik, khususnya dalam mengajarkan, dalam mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Kembali kepada kesimpulan saya, jadi begitu. Kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang memiliki karakter soleh adalah mereka yang pertama beriman kepada yang gaib, percaya adanya yang gaib,
pada percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang wajib kita dirikan, yang sunnah kita ikuti. Kemudian wa mimma razaqnahum, memberikan rasa kepekaan, rasa solidaritas sosial kepada orang lain dengan cara memberi. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan percaya, dengan yakin bahwa Allah telah menurunkan kepada umat manusia sebelum kita semua, itu sudah ada semua. Kita percaya dengan umatnya Nabi Nuh, kita percaya dengan Nabi Lut, kita percaya dengan Nabi Musa. Hikayat-hikayat mereka kita baca sebagai referensi, sebagai rujukan, supaya kita mampu mengenal sejarah, mampu mengetahui sejarah. Demikian akhirnya, terima kasih sekali lagi. Dengan channel ini mudah-mudahan memberi kontribusi yang baik kepada kita, beri semangat kepada kita, dan jangan lupa terus selalu ikuti dengan cara subscribe di channel ini, dan semoga channel ini sekali lagi memberikan pengaruh positif pada Anda. Jadi ayo kita bareng-bareng untuk selalu belajar dan terus belajar. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kita.